tidak terbayang oleh kita dulu Jabal Nur itu biliknya itu hanya gubuk-gubuk reot yang terbuat dari triplek bekas. Waktu itu Abu masih lajang loh, masih lajang, masih segar, masih ganteng. Jujur saya katakan, tentu saya melihat tidak ada tanda-tanda kalau itu sebuah pesantren. Itu santrinya hanya sekitar 5 orang. Kenapa disebut nama daerah ini dengan nama daerah Jabal Nur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bersyukurlah sama-sama kita panjatkan dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berhadir di Jabal Nur Podcast ini. Salawat dan bertanggaikan salam adalah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hari yang berbahagia ini merupakan hari yang sangat bersejarah pada kita. Bahwasanya pada hari ini merupakan hari perdana ataupun edisi perdana Jabal Nur Podcast, yang mana sudah bersama kita di sini yaitu narasumber perdana kita yaitu Ustaz Nazar. Sebelumnya kita sapa Ustaz Nazar dulu. Ustaz, bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustaz. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustaz sudah berhadir di Jabal Nur Podcast. Sama-sama. Mudah-mudahan dengan Jabal Nur Podcast ini kita dapat bersilaturahmi, dapat saling mengenal antar sesama, dan juga tentunya dapat kita lebih tahu tentang Jabal Nur itu apa sesuai dengan tema hari ini. Nah, sebelumnya Ustaz, sebelum kita jauh membahas tentang tema kita, izinkan kami daripada pihak Jabal Nur Podcast untuk mengenal diri Ustaz terlebih dahulu. Ustaz, kami izinkan kepada Ustaz memperkenalkan dirinya kepada kami Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Sebelum kita berbicara lebih jauh, kita senantiasa mengadakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung tinggikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para dan sahabat beliau sekalian. Tentu kita berada di bawah banji Jabal Nur, maka sepantasnya lah yang pertama sekali saya sebagai salah seorang insan yang dibesarkan di Jabal Nur menyampaikan takdim yang sebesar-besarnya kepada Abu Pimpinan Daya, yaitu Tunku Haji Humayun Sadami, yang senantiasa membimbing saya dan kita semuanya dari sejak saya masa remaja sampai dengan saat yang berbahagia ini. Kemudian secara naluri yang paling dalam, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengajak kita semua dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita ikhlaskan membacakan surah Al-Fatihah yang kita niatkan kepada almarhumah Umi yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Umi Fitri Mutia, merupakan istri tercinta daripada Abu Pimpinan Daya yang berbahagia ini. Kita baca secara Al-Fatihah. Selanjutnya, penghormatan saya kepada para ustazah seluruh Dewan Guru Daerah Jabal Nur, yang terima kepada hostnya ini hostnya luar biasa ini, penuh semangat Ustaz Zuhair. Ya, tadi menanyakan saya apa kabar, ini saya balik tanya ini. Ustaz Zuhair sendiri gimana kabar ini? Sehat ya? Alhamdulillah sangat luar biasa sehat. Mudah-mudahan penuh semangat dalam menjalankan aktivitas. Saya paham sekali kegiatan Ustaz Zuhair ini sangat padat sekali daya, dan juga dalam menyelesaikan proses belajar beliau dari S1 dan sekarang sedang bergelut di lembaga di dunia pendidikan, yaitu Strata 2 di salah satu perguruan tinggi yang terkenal di Aceh. Tadi Ustaz Zuhair menyampaikan kepada kita semuanya tentang sosok saya ya.
sesuai materi pada malam ini. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan penghormatan yang sebesar-besarnya, tadi saya lupa, kepada kaum muslimin dan muslimat ya, semuanya yang berkenan menyaksikan dan mengikuti acara ini, apakah di IG atau di YouTube atau di media mana saja. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk mempererat silaturahim di antara kita dan juga memberikan semacam wawasan kepada kita, pemahaman kepada kita tentang lembaga Dayah Jabal Nur itu sendiri. Saya sebenarnya biasa-biasa saja, Ustaz Zuhair. Jadi kalau ditanyakan tadi tentang Ustaz Nazar itu biasa saja. Saya hadir di Jabal Nur ini dari tahun 90. Tahun 90, ya ketika itu di Aceh sedang ada konflik, jadi saya sedang berada di sini. Jadi pada waktu itu Jabal Nur saat itu bukanlah Jabal Nur saat ini. Artinya Jabal Nur dulu bukan Jabal Nur yang sekarang, jauh, sangat jauh perbedaannya. Bahkan kalau andaikan waktu dulu, masa kita renungkan, kita tidak pernah terpikir Jabal Nur itu seperti sekarang. Sama seperti saat ini, apabila kita mencoba merenung Jabal Nur yang dulu tidak terbayang. Tidak terbayang oleh kita, dulu Jabal Nur itu biliknya itu hanya gubuk-gubuk reot yang terbuat dari triplek bekas yang diambil dari gudang di PT Arum. Ya, sekarang sudah ada alhamdulillah fasilitasnya, bilik santri berdiri dengan begitu megah dan standar sama seperti asrama-asrama di pesantren, di pondok-pondok di Aceh atau di luar Aceh. Dan alhamdulillah dari tahun 90 sampai dengan saat ini saya masih istiqomah di sini, tidak di mana-mana. Demikian Ustaz. Ya Ustaz, sebelumnya Ustaz, sebelum kita masuk dalam sejarah berdirinya Jabal Nur, mungkin Ustaz dulu berasal dari mana Ustaz? Oh, Kampung halamannya, dari jenjang pendidikannya dulu Ustaz, iya. sampai hadirnya ke Jabal Nur Ustaz. Oh, iya. Saya sebelum di Jabal Nur sempat di Paluh di Kecamatan Muara II, tinggal bersama nenek. Jadi tahun 89 saya sudah tidak di kampung lagi, sudah meninggalkan kampung halaman saya di kilometer 6 di Simpang Keramat. Tahun 89 saya hijrah dari kampung. 1 tahun setelah almarhum orang tua saya meninggalkan kita semuanya, saya tinggal di tempat nenek di Paluh selama lebih kurang setahun dan belajar di pesantren Salafiyah yang ada di Masjid Paluh waktu itu. Dan alhamdulillah pesantren sampai sekarang masih berjalan. Ya, kira-kira setahun di situ saya baru menuju ke Paluh Lada ini, di Jabal Nur ini yang insya Allah sampai dengan saat ini. Ya Ustaz. Untuk bagaimana Ustaz tahu bahwasanya ada daerah Jabal Nur pada masa itu Ustaz? Oh iya, ya baik. Saya pada waktu itu diajak oleh salah seorang guru taman siswa Arun, sudah almarhum beliau, yaitu Ustadz Idris. Beliau mengajar di salah satu sekolah di taman siswa. Jadi saya kenal dengan beliau, kemudian beliau mengajak saya jalan-jalan ke Paluh Lada. Jadi waktu itu kalau tidak salah sekitar jam yang menjelang asar. Saya tiba di sini, selesai salat asar, beliau mengajak saya duduk di balai. Di balai waktu itu, itulah balai terbesar di Jabal Nur yang letaknya di halaman utama sekarang ini. Duduk di situ, hadir Abu, dia berbincang-bincang tentang Jabal Nur. Ini pesantren Jabal Nur. Jujur saya katakan, saat itu saya melihat tidak ada tanda-tanda kalau itu sebuah pesantren. Yang saya lihat hanya sebuah balai, cuman bilik ada 3 atau 4 kamar. Nah, jadi saya lihat ini lebih besar pesantren yang ada di Masjid Paluh daripada ini.
Jadi saya tidak terpikir kalau ini pesantren. Saya pikir ini hanya sebuah pekarangan masjid saja yang ada bilik dan balai-balainya, hanya begitu. Jadi banyak berbincang-bincang waktu itu almarhum Ustadz Idris dengan Abu. Waktu itu Abu masih lajang loh, Ustadz. Masih lajang. Masih lajang, masih segar, masih ganteng ya. Jadi berbicara dengan sangat energik sekali. Jadi penuh khas dengan gaya khas beliau menyampaikan tentang ini adalah cikal bakal yang akan kita bangun pesantren di masa akan datang. Nah, setelah itu saya kembali ke Palu. Ya kira-kira lebih kurang sebulan kemudian saya baru pindah ke Jabal Nur dan menempati salah satu bilik yang ada di lingkungan daerah Jabal Nur pada tahun 90. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz, di saat masa Ustaz datang ke Jabal Nur ini Ustaz, untuk jumlah santrinya apakah sudah ada santri ataupun baru ada daya, baru ada lembaga pendidikan untuk development santri Ustaz? Iya, ketika saya pertama hadir di Jabal Nur dan menempati bilik di lingkungan daerah Jabal Nur waktu itu santrinya hanya sekitar 5 orang. Boleh kami tahu Ustaz siapa-siapa saja tengku-tengku itu? Iya. Mungkin ini agak privasi ya, tapi tidak apa-apa karena sudah diminta oleh hostnya, saya sampaikan. Jadi saya waktu itu di bilik saya satu kamar dengan Tengku Syahril. Kemudian di bilik di samping saya Tengku Jufriyadi. Di sampingnya kamar Tengku Isa Ahmadi Haji. Kemudian di samping sebelah paling ujung itu kamar Tengku Warisuddin yang kita kenal dengan Tengku Pange. Cuman itu santrinya. Berarti yang menjadi guru pada masa itu siapa saja? Abu Ya. Berarti masih Abu sendiri? Iya. Jadi Abu yang mengajarkan kami. Ketika Abu tidak ada, itu diganti oleh Tengku Haji yang Isa Ahmadi dan ada Tengku Jamaluddin waktu itu. Baik Ustaz, sejauh yang Ustaz tahu, munculnya Jabal Nur ini, kenapa disebut nama daerah ini dengan nama daerah Jabal Nur? Apakah ada filosofinya ataupun bagaimana Ustaz? Oh, jadi begini. Saya mencoba menyampaikan asal-usul berdiri dayah dan asal-usul kenapa disebut dayah Jabal Nur. Ya, Ustaz. Pada tahun 1984, PT Arun membangun perumahan BTN Arun di Palu Lada. Kenapa dibangun? Karena kapasitas pemukiman yang ada di Batupat, itu komplek PT Arun saat ini, sekarang sudah PAG ya, itu tidak mampu menampung jumlah karyawan yang begitu besar, yang begitu banyak. Jadi jumlah rumah dengan jumlah karyawan tidak seimbang. Oleh pihak manajemen PT Arun berinisiatif membangun beberapa titik lokasi perumahan yang bekerjasama dengan BTN. Dibangunlah perumahan Panggui, BTN Panggui, ada namanya Panggui Indah kan. Sekarang kita kan ada Panggui bawah, Panggui atas, Panggui bawah, ada 2. Itu prakarsa PT Arun dulu. Kemudian perumahan Rancung, kemudian perumahan BTN Padang Sakti, kemudian perumahan BTN Arun. Ya. Jadi BTN Arun dibangun pada tahun 1984. Yang dibangun pertama kali waktu itu adalah BTN Arun Atas, yang disebut dengan BTN Atas. Yaitu sebelah jalan TK ke arah timur itu BTN Atas namanya. Jadi itu yang dibangun. Yang sebelah TK sebelah kanan ke arah barat itu masih kosong, masih hutan belantara. Jadi setelah dibangunnya perumahan BTN Arun, jadi karyawan Arun menempati perumahan ini, dan pada waktu itu PT Arun sudah membuat satu balai yang letaknya di Balai Ikhlas sekarang. Tapi balainya itu dari kayu berbentuk seperti rumah panggung dan ukurannya kecil. Jadi di balai itulah
para warga melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, salat subuh berjamaah, dan ada ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para mubalik yang dikirim oleh Badan Dakwah Islam PT Arun. Begitu juga dengan pengajian ibu-ibu di sana. Kemudian pada tahun 86 mulailah dibangun BTN Arun Palda Bawah. Setelah selesai dibangun BTN Arun Palda Bawah, jumlah keseluruhan rumah BTN Arun ini berjumlah 201 rumah. Dan semua dihuni. Jadi katakanlah secara logikanya 201 rumah, 201 kakak. Pada waktu itu sudah mulai para tokoh-tokoh di sini memikirkan tempat ibadah. Sarana yang sudah ada itu balai di lingkungan BTN Arun ini sudah tidak menampung lagi untuk melaksanakan salat berjamaah, andaikan semua warga keluar, gitu. Yaitu ketika bulan Ramadan. Menjadi pembahasan serius di kalangan tokoh-tokoh masyarakat yang khususnya warga BTN Arun waktu itu. Ya, di antaranya yang saya ingat yaitu almarhum Ustadz Haji Yusuf Kasim, Bapak Haji Azhari Ali, Bapak Haji Yuska, dan mohon maaf masih banyak beberapa orang lagi, tapi saya tidak mampu mengingat lagi, sudah banyak sudah almarhum. Jadi dari pembahasan serius ini tercetuslah sebuah wacana, berangkat dari pemikiran bahwa untuk ke depan kita butuh tempat ibadah yang lebih kondusif. Tidak mungkin lagi di balai pengajian itu. Mungkin kalau untuk salat maghrib hanya 2 saf atau sekitar 50 orang tertampung. Tetapi untuk melaksanakan salat tarawih ini sudah tidak tertampung lagi. Konon lagi ketika sudah terpikir untuk melaksanakan salat Jumat. Ya. Jadi pembahasan serius mulai dilaksanakan, mulailah tercetus program untuk membuat masjid di lingkungan BTN Arun Palda ini. Maka dari duduk serius itu mereka membentuk panitia pembangunan masjid, dimulai daripada pembebasan tanah masjid. Beberapa orang yang saya sebutkan tadi, itu mereka sangat berperan. Satu lagi yang teringat tiba-tiba, yaitu Bapak Haji Adnan Nur Yusuf. Ini sangat aktif beliau. Nah, jadi masih banyak lagi. Jadi membentuk panitia pembangunan Masjid Jabal Nur diawali dengan pembebasan tanah. Ya. Di pembebasan tanah ini dari warga BTN Arun, dan juga ada tanah yang katakanlah semacam hibah dari warga Palulada itu sendiri untuk membangun masjid. Jadi pada tahun 87 masjid ini mulai dibangun. Pembangunan masjid itu sendiri itu sepenuhnya biaya dan pelaksanaan itu dari PT Arun. Ya, dengan anggaran biaya yang lumayan besar pada waktu itu ratusan juta, dibangunlah masjid, diberi nama Masjid Jabal Nur. Setelah terbangun masjid, belum selesai, belum meresmikan pembangunan masjid. Artinya masjid sudah jadi, cuma belum resmi digunakan. Mereka terpikir lagi, jadi para tokoh-tokoh masyarakat di sini, termasuk saya sebutkan tadi Bapak Haji Yusuf Kasim dan lain-lain, berpikir ini masjid sudah kita bangun. Nah, ke depan masjid ini akan menjadi satu masjid yang indah di Palulada, khususnya di lingkungan BTN Arun. Nah, yang jadi persoalan, semua penghuni BTN Arun adalah karyawan PT Arun. Artinya mereka berangkat jam 6.30 pagi dan pulang jam 17.30. Artinya yang aktif di masjid hanya maghrib, isya, dan subuh. Duhur, asar mereka di kantor. Artinya kosong. Jadi mereka berpikir, ini bagaimana caranya supaya masjid ini hidup jamaah 5 waktu. Bagaimana caranya?
Sementara kita sebagai karyawan PT Arun, ini duhur dan asar di kantor, tidak mungkin pulang. Dari situ berangkatlah atau muncullah pemikiran itu Pak Haji Yusuf Kasim menyampaikan kepada forum musyawarah untuk menciptakan suasana hidup jamaah di Masjid Jabal Nur ini kita buat pesantren di masjid. Kalau sudah ada pesantren, sudah ada santri. Nah, santri itu menetap di sini. Mereka akan salat 5 waktu di masjid ini. Itu artinya Masjid Jabal Nur ini jamaahnya akan hidup 5 waktu. Berangkat dari niat seperti itu, tercetuslah wacana untuk membangun sebuah pesantren. Nah, setelah itu menjadi realisasi musyawarah tokoh-tokoh masyarakat warga BTN Arun, dimulailah tahap demi tahap untuk melakukan pembangunan pesantren. Dilanjutkan pembebasan tanah untuk lokasi pesantren. Mulailah dibangun balai tempat mengaji. Jadi waktu itu balainya ada 1 yang besar, 1 lagi yang ukuran sedang, kedua balai tempat mengajinya. Kemudian bilik ada 4 pintu, pada saya ada 4 pintu atau 4 kamar dan ruang dapur. Sebagai layaknya pesantren harus ada dapur tempat santri memasak dan MCK sederhana. Pada waktu itu yang saya tahu, bilik dan balai ini terbuat dari bahan kayu yang merupakan perpindahan gudang di Pitarun. Jadi ada perpindahan gudang di Pitarun, kayu-kayu bahan-bahan itu dihibahkan ke panitia di Jabal Nur, dibuatlah balai, dibuatlah bilik, di triplek bekas, kayu bekas, seng bekas. Tapi walaupun bekas, satu hal itu kualitasnya bagus. Karena kayu-kayu semuanya itu kayu X Pitarun terkenal. Jadi kayunya kayu Dama, Semarang. Ini kayu bagus, walaupun namanya bekas, dan kayu-kayu sekarang ini kualitas jauh lebih bagus yang kayu bekas dulu. Begitu juga dengan triplek. Triplek tidak ada yang 3 mili yang kita pakai sekarang ini. Jadi 6 mili, 9 mili, tebal-tebal. Jadi walaupun saya sebut bahan bekas, tapi kualitasnya kayaknya lebih bagus daripada yang sekarang ini yang kita beli baru. Nah, jadi demikian proses tahapan berdirinya daya. Jadi setelah dibangun balai, ada bilik, mereka bermusyawarah lagi. Ini sarana untuk pesantren sudah mulai kita kerjakan. Sekarang siapa yang pimpin pesantren ini?